Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama, kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepada Allah SWT yang kurang keras ya. Yang alhamdulillah sampai pada hari yang kedua ini Allah SWT banyak memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semuanya bisa melaksanakan amal-amal saleh yang disyariatkan oleh Allah SWT. Termasuk diantaranya alhamdulillah kita sudah beberapa kali melakukan sholat fardu ya, sudah sholat asar di sini, sholat maghrib, isya, kemudian alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh. Dan insyaallah acara kita pada pagi hari ini, kalau ibu-ibu jelas nanti insyaallah akan ke Raudhah. Sedangkan bapak-bapak nanti akan saya ajak untuk keliling di Masjid Nabawi ini. Karena waktu yang mepet nanti ya, ibu harus kumpul jam 7:30. Nanti ada mutawifahnya. Ada ya. Kumpul jam 7:30 di hotel. Ya. Jadi wallahu alam, nanti sepertinya bapak-bapak saja yang ikut saya keliling. Kemudian nanti ibu-ibu sepertinya habis dari sini ke hotel ya, makan pagi, sarapan, kemudian persiapan untuk ke Raudhah. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ingatkan tentang masalah sholat di Masjid Nabawi ya. Kita sudah tahu bahwasanya keutamaan sholat di Masjid Nabawi, sekali kita sholat di sini itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi kalau kita bandingkan kita sholat di sekitar rumah kita dengan sholat di Masjid Nabawi, maka sholat sekali di sini itu dilipat gandakan 1000 kali lipat atau lebih. Itu kalau dihitung, misalnya sholat subuh ini tadi, kita sholat subuh di dekat rumah kita atau masjid yang paling besar di negeri kita ya, sholat Masjid Istiqlal misalnya. Kita butuh waktu setiap hari sholat subuh di sana 2 tahun 8 bulan. Ya, 2 tahun 8 bulan setiap kali kita sholat subuh di Masjid Istiqlal itu baru sebanding dengan sekali kita sholat di Masjid Nabawi ini. Kita butuh waktu sekitar 2 tahun 8 bulan, sekitar itulah. Oleh karena itu tentunya ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita semua untuk menambah pahala. Karena nanti di hari kiamat yang akan ditimbang bukan harta, tapi yang akan ditimbang adalah kebaikan dan juga kejelekan. Nah, ini tentunya kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Sekali sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat atau lebih. Dan ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah ya. Sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat sunnah pun di sini dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Jadi kita masuk tahiyatul masjid, kemudian kita melakukan sholat witir misalnya atau sholat duha, itu juga dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kan disebutkan dalam hadis sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid, atau sholat seorang laki-laki ya di masjid itu lebih baik. Maka kita katakan bahwasanya untuk keutamaan sholat sunnah bagi laki-laki di rumah tentunya lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah dia di Masjid Nabawi. Buktinya dahulu Nabi SAW ketika beliau sholat rawatib, diceritakan oleh sebagian istri beliau, itu beliau melakukan sholat rawatibnya di rumah. Dan rumah beliau berdampingan dengan Masjid Nabawi. Jadi diceritakan beliau sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat di rumah, kemudian baru berangkat untuk mengimami sholat subuh. Sholat zuhur 4 rakaat di rumah, mengimami sholat zuhur, baru pulang lagi sholat 2 rakaat ba'diyah di rumah beliau. Padahal berdampingan ya. Meskipun demikian beliau melakukan sholat rawatib tersebut di rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya untuk sholat sunnah rawatib
itu tetap diutamakan kita melakukan di rumah, lebih besar pahalanya daripada melakukan di Masjid Nabawi. Cuma perlipat gandaan 1000 kali lipat ini berlaku untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, pahala ini yaitu dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat, ini juga masuk tempat yang merupakan perluasan. Karena Masjid Nabawi dulunya kecil ya. Ketika dibangun oleh Nabi SAW ini sekitar ukurannya 30 kali 35 meter. 30 kali 35 meter. Kemudian diperluas ketika setelah perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, sehingga beliau SAW meninggal dunia dalam keadaan ukuran Masjid Nabawi ini 50 kali 50 meter. Dan di zaman Umar bin Khattab diperluas, di zaman Uthman bin Affan diperluas, dan di zaman kerajaan Saudi Arabia ini sudah 2 kali diperluas. Ya, dan ini sedang ada perluasan terakhir, semoga Allah SWT memudahkan. Untuk saat ini Masjid Nabawi dengan pelatarannya itu sekitar 8 hektar ya. Dan kita sekarang sedang di pelataran Masjid Nabawi. Dan untuk perluasan yang sekarang sedang akan dilakukan itu akan dilipat menjadi 4 kali lipat, menjadi 4 kali lipat. Jadi sebelumnya 8 hektar menjadi 32 hektar. Itu rencananya demikian. Semoga Allah SWT memudahkan. Dan kita sekarang berada di pelataran Masjid Nabawi. Ini masuk dalam area Masjid Nabawi. Jadi pelataran Masjid Nabawi ini masuk dalam area Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat di sini, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, dapat pahala 1000 kali lipat. Ya, jadi di dalam juga dapat 1000 kali lipat, di sini pun juga dapat 1000 kali lipat. Yang tidak dapat ini kalau di luar pagar. Yang di luar pagar itu sudah di luar masjid, tapi kalau di sini masih di dalam masjid. Sehingga wallahualam kalau kita mau membaca zikir sebelum masuk masjid itu sudah, ketika kita masuk pagar itu kita sudah membaca. Ya, membaca zikir sebelum masuk masjid. Dan ibu yang sedang haid atau wanita yang sedang haid tidak boleh duduk-duduk di sini. Ya, karena ini termasuk masjid dan tidak boleh bagi wanita yang haid untuk berdiam diri di masjid. Kemudian seandainya misalnya pas ketika dalam keadaan penuh, biasanya ketika hari raya ya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau pas musim haji lah, itu terkadang sampai di luar, sampai luar pagar gitu ya. Nah, kalau dia di luar pagar, maka sholat jamaahnya dia dapat pahalanya, pahala sholat berjamaah, yaitu dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Tapi untuk 1000 kali lipat dia tidak dapat, karena dia posisinya berada di luar masjid. Nah, ini terkait dengan sholat di Masjid Nabawi. Kemudian tadi mungkin dan sejak kemarin kita sudah melihat sendiri, habis sholat fardu ini biasanya ada sholat jenazah. Ada sholat jenazah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemakaman di Madinah ini, pemakaman umum yang paling besar adalah Baqi. Ya, Baqi yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Itu yang paling besar. Di sana di kampung-kampung ada. Cuma rata-rata penduduk Madinah lebih senang kalau dikuburkan di Baqi. Ya, kenapa demikian? Pertama karena banyak yang menziarahi. Ya kan, setiap hari jamaah umroh, penduduk Madinah mereka datang mengucapkan salam, memohonkan ampun, dan sebelum mereka dikuburkan di sana, disolatkan terlebih dahulu di Masjid Nabawi ini. Yang nyolatkan berapa orang? 1, 2 orang? Ribuan. Dan mereka semuanya mendoakan dengan ampunan, mendoakan diluaskan kuburannya dan seterusnya. Sehingga ya rata-rata ingin dikuburkan di Baqi. Sebelum dikuburkan di Baqi, terlebih dahulu disolatkan di sini. Sehingga rata-rata atau kebanyakan ya, sholat 5 waktu itu setelah sholat 5 waktu ada
ada orang yang disolatkan. Jadi biasanya yang meninggal di rumah atau meninggal di rumah sakit itu nanti diurus jenazahnya di dekat Baqi. Di situ ada kantor dan di situ ada tempat untuk memandikan jenazah. Setelah itu nanti sesuai dengan pesanan dari keluarga, ini mau dikuburkan kapan? Kalau mau dikuburkan habis asar, berarti nanti disolatkan setelah sholat asar. Kalau mau dikuburkan habis isya, berarti nanti disolatkan setelah sholat isya, sesuai dengan keinginan dari para keluarga gitu. Baik, nanti insya Allah akan kita bawa jemaah yang laki-laki ke Baqi insya Allah. Dan untuk akhwat, yang sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwa pendapat yang lebih kuat tentang masalah ziarah kubur bagi wanita ini adalah tidak diperbolehkan. Dan sehingga ketika kita nanti ke Raudhah, itu tujuan kita bukan untuk berziarah ke makam Rasul, tapi kita ingin sholat ya, ingin sholat. Kemudian juga ketika kita ke Uhud, itu juga yang berziarah kubur, yang mengucapkan salam adalah laki-laki saja, adapun ibu-ibu nanti hanya sekedar melihat sejarah saja. Tapi terkait Raudhah Bu, nanti yang akan ibu kunjungi, jadi Nabi SAW mengatakan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan juga mimbarku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Kalau misalnya ini adalah mimbarnya Rasul, afan, ya ini misalnya Masjid Nabawi zaman dulu ya Bu ya. Ini mimbar Rasul kan di tengah. Ya mimbar biasanya di mana? Di tengah. Nah, di samping Masjid Nabawi itu adalah rumah beliau dulu, rumah Aisyah. Ya, rumah Aisyah mepet dengan Masjid Nabawi. Beliau mengatakan antara rumahku dengan mimbarku itu taman di antara taman-taman surga. Itu sekitar kalau diukur sekitar dulunya 22 meter. 22 meter itu antara mimbar beliau dengan rumah beliau. Itu taman di antara taman-taman surga. Nah, untuk sekarang karena rumah beliau, rumah Aisyah sekarang dibuat sekat ya, pagar, sekat dan lain-lain, sehingga yang masih terlihat sekarang itu sekitar 17 meter. Yang 5 meternya sudah masuk ke dalam. Ya, masuk dalam sekat-sekat tadi. Yang 17 meter yang ada sekarang itu adalah Raudhah di antara Raudhatul Jannah, taman di antara taman-taman surga. Nah, para ulama ini berselisih pendapat tentang makna taman di antara taman-taman surga. Insyaallah nanti Bapak-bapak nanti sore Pak ya. Ada yang mengatakan bahwasanya tempat ini kelak akan dipindah ke surga. Tempat ini yaitu antara mimbar beliau dengan rumah beliau itu akan dipindah ke surga. Dan seperti Gunung Uhud itu adalah gunung di antara gunung-gunung surga. Di sini Raudhah min Raudhatil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Ada yang mengatakan demikian. Nah, bagi yang mengatakan demikian, mereka mengatakan tidak disunahkan atau tidak ada di sana keutamaan, kelebihan melakukan sholat di tempat tersebut. Ya, sebagaimana ketika Nabi SAW mengabarkan Gunung Uhud adalah gunung di antara gunung-gunung surga. Apakah kita disunahkan untuk sholat di atas Gunung Uhud? Tidak. Ya, ini tidak dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Demikian pula di Raudhah, itu akan kelebihannya akan dipindahkan ke dalam surga. Tapi tidak ada dalil, tidak ada contoh dari para sahabat diutamakan untuk melakukan sholat di Raudhah. Makanya kalau kita mencari contoh dari para sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga para sahabat yang lain, kita tidak menemukan mereka berlomba-lomba untuk melakukan sholat di Raudhah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, taman di antara taman-taman surga maksudnya adalah daerah tersebut digunakan untuk beribadah, diutamakan untuk melakukan ibadah, di mana ibadah tersebut adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ini dianut oleh sebagian ulama, sehingga mereka pun mengatakan
ya bagi yang tinggal di sini maupun yang berziarah diutamakan melakukan amal soleh itu di raudhah. Contoh misalnya zikir, membaca Al-Quran, atau sholat, dan sholat pun sholat sunnah ya. Adapun sholat fardu maka tetap diutamakan bagi laki-laki di shaf yang pertama. Shaf yang pertama, sebagaimana ucapan Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang pertama. Jadi kalau memang keadaan normal, ya tidak banyak orang, maka bagusnya kita sholat subuh misalnya atau sholat zuhur kita di shaf yang pertama. Nanti kalau mau sholat sunnah di raudhah, kita mundur ke belakang. Ya zaman dulu pas tahun 2000-an ya masih nggak sekredit sekarang ya. Kita masih leluasa, terutama sholat zuhur, sholat asar, leluasa sekali kita melakukan sunnah ini. Yaitu kita sholat di shaf yang pertama untuk sholat fardu, nanti sholat sunnah kita milih di raudhah. Tapi untuk sekarang ya sulit. Kalau kita udah di shaf yang pertama ya sulit untuk bisa masuk ke raudhah. Biasanya orang langsung ke raudhah, sholat fardu di situ, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah. Nah, ini yang berkaitan dengan raudhah. Dan mohon maaf, mungkin nanti ada mutawifah ya, ada ibu-ibu yang bimbing, dan mereka wallahu alam tidak semuanya penuntut ilmu. Ya, tidak semuanya penuntut ilmu. Ada di antara mereka penuntut ilmu, tahu sunnah, tahu tauhid. Ada di antara mereka yang enggak. Dan kita kalau mau ideal ya datangkan yang salafi gitu ya, yang penuntut ilmu. Cuma dengan banyaknya orang yang umroh dan mereka butuh untuk mutawifah, terkadang kita ya seadanya gitu. Yang penting ibu-ibu bisa sampai ke raudhah gitu. Nah, cuma kadang mereka yaitu mengarahkan kepada sesuatu yang tidak sunnah. Contohnya misalnya, Bu, sholat di sini di mimbar, depan mimbar. Padahal nggak ada keutamaan sama sekali ya, sholat di depan mimbar. Atau misalnya suruh mengusap-ngusap, ya suruh mengusap-ngusap dengan tujuan untuk bertabarruk. Atau nanti ada yang mengarahkan suruh mengucapkan salam di makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar. Ini juga bukan termasuk sunnah. Jadi kita tujuannya ke sana. Kalau memang kita menguatkan pendapat yang kedua tadi, ya sholat saja. Ya sholat saja. Niatnya bisa sholat duha atau sholat tahiyatul masjid, atau kalau kita setelah wudu ya sholat wudu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ya. Bacaan sholat jenazah tadi. Iya. Tentang sholat jenazah, tata caranya, insyaallah semuanya ya sudah pernah melakukan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini berbeda dengan sholat biasa ya. Sholat jenazah ini tidak ada ruku', tidak ada sujud, dan terdiri dari 4 takbir. Berdiri terus menghadap ke arah kiblat, kemudian takbir 4 kali. Takbir yang pertama mengangkat tangan. Kita setelah takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini adalah rukun dalam salat, baik salat fardu maupun salat jenazah. Kemudian takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua kita membaca salawat. Ya, membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah semuanya hafal. Salawat gampang. Mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau mau ringkas Allahumma shalli ala Muhammad, boleh. Kemudian yang ketiga, takbir yang ketiga kita mendoakan. Kita mendoakan. Ada doa dari Nabi SAW yang panjang, ada yang pendek. Ada yang harus kita bedakan antara jenazah laki-laki dan wanita. Ada yang bisa kalau kita baca itu umum, baik laki-laki maupun wanita, baik dewasa maupun anak kecil. Seperti mengatakan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma innahu man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffa 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Ini
doa umum baik laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun yang besar, bisa kita baca. Kalau kita hafal itu bagus. Cuma kan kita jarang sholat jenazah ya, jadi jarang yang hafal doanya gitu. Sholat jenazah paling setahun bisa dihitung berapa kali gitu ya. Tapi kalau yang dulu tinggal di sini, karena setiap hari dia sholat jenazah, hafal. Nah, kalau kita tidak hafal yang datang dari Rasulullah SAW doanya, maka kita sesuai dengan kemampuan. Ya, dengan mengatakan Allahumma ighfir laha atau Allahumma ighfir lahu misalnya. Ya Allah, ampunilah beliau. Ya, dan seandainya kita mengucapkan laha, semoga bisa mencakup laki-laki maupun wanita. Karena laha di sini, ha di sini bisa kembali ke jenazah. Ha bisa kembali ke janazah, dan janazah kan bisa laki-laki bisa wanita, bisa janazah laki-laki bisa janazah wanita. Jadi seandainya kita mengatakan Allahumma ighfir laha, tidak masalah. Baik, kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat ini tidak ada bacaan. Makanya antum lihat setelah takbir yang keempat langsung salam. Dan salamnya kalau yang dikuatkan di sini adalah sekali saja. Salam sekali ke arah kanan. Ada di sana madhab yang berpendapat dengan pendapat yang lain, yaitu salamnya sebagaimana sholat yang lain, yaitu 2 kali. Kalau imam salamnya sekali, ya kita sekali saja. Imam sekali salam, ya kita sekali saja. Taib, ada pertanyaan yang lain? Ya. Allahumma ighfir lahum, hum di sini untuk jamak. Kalau memang pas diumumkan as-salatu 'alal amwat, salat untuk amwat. Amwat itu berarti banyak. Enggak masalah kita mengatakan Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum. Baik, ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Gimana, Bu? Tujuan umroh secara sederhana, tujuannya apa? Tujuan umroh. Ya. Umroh itu secara bahasa artinya adalah ziarah. Ziarah, berkunjung. Dan yang dimaksud adalah mengunjungi Ka'bah. Mengunjungi Ka'bah dengan cara-cara yang sudah ditentukan di dalam agama. Bagaimana cara berkunjungnya? Ya, seperti yang sudah kita pelajari, ya, berniat dari miqat. Kemudian kalau yang laki-laki memakai pakaian ihram, ya di sana ada perkara-perkara yang dilarang ketika kita dalam keadaan ihram. Kemudian tawaf, kemudian setelah itu sa'i, kemudian setelah itu tahallul. Itu berarti bukan hanya sekedar berkunjung, melihat saja, tapi berkunjung yang ada cara tertentu di dalam agama ini. Jadi tujuannya adalah berkunjung ke Baitullah. Berkunjung ke Baitullah. Nah, tadi ada pertanyaan? Ya. Gimana? Yang ngasih ke orang yang menjadi saksi. Oh iya. Yang saya ingat dari fatwa para masyayikh tidak masalah ya memberi ke pekerja-pekerja yang ada di sini, tidak masalah. Jadi ini bukan termasuk ghulul yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadiyatul ummal ghulul, memberikan hadiah kepada para pekerja ini adalah ghulul. Wallahu alam, mungkin mereka memandang bahasanya para pekerja tadi kan bukan orang-orang yang memiliki jabatan gitu ya, kedudukan yang tinggi yang kalau kita beri padahal itu adalah tugas dia, ini menjadi uang suap gitu ya, sehingga dia memperlakukan kita berbeda dengan yang lain. Adapun mereka memang secara gaji itu sangat sedikit ya. Mungkin sebulan yang anak tahu itu sampai 300 kan, 300 real dalam sebulan. Itu yang paling tinggi di antara mereka mungkin 600-an. Itu pun butuh waktu yang lama untuk bisa naik ke jabatan tersebut. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang miskin. Ya, orang-orang yang gajinya memang sedikit sekali di sini, dan seandainya kita ingin memberi mereka tidak masalah. Nah, wallahu a'lam. Ya.
Taib, satu lagi mungkin? Ya. Hubungan tahiyatul masjid sama kondisi kita di dalam masjid. Nanti kan kita misalnya habis asar, kan kita misalnya nggak keluar lagi dari masjid, atau harus keluar dulu untuk sholat tahiyatul masjid. Antum habis asar keluar dari dalam. Kita kan nanti tarawih kan saya jam setelah Habis asar, iya. Tapi misalnya kita nggak keluar masjid kan berarti nanti kalau apakah boleh tetap sholat tahiyatul masjid atau kita harus keluar dulu dari masjid baru bisa? Habis asar ya. Nanti habis asarnya jam berapa? Habis asarnya untuk bapak-bapak jam berapa? Untuk bapak-bapak rencananya ntar kita berangkat sholat asarnya bareng. Bareng. Karena kita rencana sholatnya di dekat tempat ngantri dong. Ngantri. Di depan pintu 37. Taib. Jadi sebelum asar kita ada kumpul, berangkat sholat asar bareng, sholat asar bareng, setelah sholat asar masuk bareng. Oh iya. Tepat waktunya jam berapa? Kita jatahnya. Jatah masuknya. Jatah untuk masuknya. Pada asar jam 16.30 sebenarnya. 16.30. 16.30. Cuman kalau kita hadir 16.30 nggak akan keburu ntar antrinya panjang. Nanti panjangnya. Sebenarnya keluar dari masjid, seandainya kita masuk ke bawah, ke kamar kecil, itu udah keluar dari masjid. Berarti nanti setiap kali Pak ya. Ya, itu sudah keluar dari masjid. Cuma wallahu alam. Ya, selain tahiyatul masjid di sana ada salat yang lain, mungkin salat wudu. Ya kan? Seandainya kita ke bawah kemudian kita berwudu, kemudian melakukan salat wudunya di sana bisa juga. Memang idealnya bukan waktu habis asar ya. Idealnya bukan habis asar. Nabi SAW mengatakan, la salata ba'dal asri hatta taghrubasy syams. Tidak ada salat setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Jadi tujuannya biar kita enggak menyerupai orang-orang Majusi yang mereka sujud di waktu tenggelam matahari gitu. Sehingga asalnya tidak ada salat kecuali salat yang punya sebab seperti tahiyatul masjid atau salat jenazah. Itu enggak masalah gitu. Atau salat wudu misalnya setelah kita wudu kita ingin melakukan salat wudu, ini tidak masalah. Tapi kalau salat yang mutlak ini enggak boleh dilakukan setelah salat asar. Jadi wallahu alam nanti kita mungkin berwudu dulu aja, ya berwudu, kemudian setelah itu kita masuk. Berarti masuknya kan sebelah selatan ya, yang di depan Baqi. Iya. Di situ ya, daerah Baqi ya. Baik. Ya. Jadi yang di Raudhah tadi lebih pendapat yang pertama atau yang kedua atau dua-duanya? Fadhol antum. Oh. Ya. Fadhol. Kalau guru ana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menguatkan pendapat yang kedua. Jadi memang disunahkan di sana untuk melakukan sholat sunnah itu. Cuma beliau mengingatkan jangan sampai, karena kalau zaman dulu ya Bu ya, ini berdesak-desakan orang rebutan mau masuk Raudhah itu belum diatur seperti sekarang gitu. Nah, beliau mengingatkan kalau misalnya sampai rebutan jangan, nggak usah. Tidak perlu, ya karena sholat di Raudhah seandainya kita menganggap itu adalah disyariatkan, itu bukan merupakan kewajiban. Itu sesuatu yang disunahkan saja. Sementara ketika kita desak-desakan dengan kaum muslim yang lain, yang dikhawatirkan kita mendolimi mereka, menyikut mereka, mendorong mereka dan seterusnya, ini kezaliman. Jangan sampai karena hanya ingin melakukan sesuatu yang sunnah, kemudian kita mendolimi saudara kita. Dan pernah terjadi dulu orang keinjak-injak ya di Raudhah dan meninggal dunia. Ya meninggal dunia keinjak-injak ya, mungkin orang tua yang lainnya pada ke Raudhah, maksud saya tidak ke Raudhah, akhirnya dia memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam. Nah, orang ketika dalam keadaan seperti itu kan sudah enggak peduli lagi ya. Maksudnya ada orang di situ dan lain-lain, maka tentunya beliau mengingatkan perkara yang penting ini jangan sampai itu terjadi. Ya kita ingin melakukan sesuatu yang sunnah kemudian memudarati saudara kita. Dan untuk sekarang ini Masya Allah sudah diatur sedemikian rupa sehingga dibuat kita nyaman, tidak usah rebutan, masing-masing tahu waktunya gitu. Ini bagus sekali, jazakumullah khairan.
dan sebelumnya belum ada yang seperti ini, dan rata-rata yang namanya aturan di sini maupun di tempat yang lain itu dibuat untuk maslahat kita semuanya, sehingga kita berusaha untuk mentaati aturan tersebut. Nah, tadi ada pertanyaan? Kurnia? Ada pertanyaan? Soal Ya. sutra Ustaz, kan Ya. di sini kan banyak yang berlalu lalang. Ya. Apakah masih berlaku di masjid yang dengan kondisi seperti ini Ya. atau tidak ketika pas sudah Nabi SAW ketika beliau mensyariatkan atau ketika beliau mengabarkan tentang sutrah, di sini beliau mengucapkan, ya kan? Artinya sutrah ini berlaku baik di sini maupun di tempat yang lain, di Masjid Nabawi maupun di luar Masjid Nabawi. Dalam keadaan penuh orang ataupun dalam keadaan longgar. Karena yang tersebar di sebagian jamaah itu kalau di Masjid Nabawi nggak berlaku sutrah, misalnya, nggak, tetap berlaku di sini. Makanya dilihat yang namanya sutrah, ya ini misalnya di sana ada pembatas, jelas ya pembatasnya. Di sini pembatas. Jadi orang tidak boleh melewati antara saya dengan pembatas ini. Kalau dia melewati setelah pembatas nggak masalah, ya kan? Ini fungsi sutrah. Kalau dia mau lewat sini kita tahan. Ya, kalau ada orang lewat, ya biasanya dia nunggu ya, kita sujud, dia nunggu mau lewat nih. Ya, kita pas bangkit dari sujud dia langsung lewat, kita tahan, nggak masalah. Kita memang diperintahkan untuk menahan. Kalau kita dalam keadaan sholat, ada orang yang berusaha lewat di depan kita, kita berusaha untuk tahan. Kalau yang lewat di depan kita ini perempuan, batal sholat kita. Batal sholat kita. Kalau di sini masih kondusif, tapi nanti kalau di Masjidil Haram itu sering. Ya makanya nanti cari tempat yang aman. Kalau misal agak tidak aman ya kita minta tolong yang lain supaya menjaga, jangan sampai ada yang lewat. Karena kalau sudah tahiyat ada ibu-ibu lewat, batal lagi kita. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pembatas ya, misalnya seperti ini. Maka kita perkirakan kita mau lewat nih. Kita mau lewat sementara depan ini kosong misalnya. Kosong ya. Maka perkirakan tempat sujud dia di mana? Tempat sujud orang yang sholat tadi di mana? Kalau misalnya diperkirakan di sini, maka kita lewat di setelahnya nggak masalah. Itu bukan termasuk melewati orang yang sholat, karena batasnya adalah sampai tempat apa? Tempat dia sujud. Jadi kalau kita lewat setelahnya nggak masalah. Jadi jangan antum terus sana gitu, terlalu jauh gitu ya. Enggak, yang penting setelah tempat dia sujud, nggak masalah. Seandainya di sana tidak ada pembatas yang dia gunakan, karena banyak juga jamaah yang belum mengenal sutrah ya. Dia sholat, dia tidak memakai sutrah. Taib. Ada lagi? Ya. Salat syuruk. Ya. Pertama tentang jamnya itu kadang-kadang kalau ini saya lihat tadi sudah ditulis sunrise kapan, start kapan, tapi kadang-kadang ada maksudnya jauh. Itu kapan kita melakukan sholat supaya dapat pahala? Ya. Apa jam yang sama atau bagaimana? Ya. Salat syuruk artinya adalah terbit matahari ya, terbit matahari. Terbit mataharinya atau sunrise tadi ya, itu adalah waktu matahari terbit. Nah, untuk sholat syuruk sendiri itu dilakukan di awal waktu duha. Jadi 15 menit kurang lebih setelah terbitnya matahari. Jadi kalau tertulis di situ berapa? Jam berapa? Di sini ini Ustaz 6.04, duha startnya 6.24. Ya, 20 menit. 6 ya, 6 di sini. Iya. Oh, yang di papan. Ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi kalau sunrise-nya itu jam 6, maka tambah 10 menit. Atau kalau lebih berhati-hati ya tambah 15 menit. Itu waktu untuk melakukan sholat syuruk. Dan para ulama berselisih pendapat ya tentang hadis yang berisi tentang keutamaan melakukan sholat syuruk. Orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan juga
umrah. Ada yang menghasankan hadis ini, dan ada di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini, yang banyak tersebar dan juga diamalkan di sini oleh para mahasiswa, para masyayikh. Ini mereka mengamalkan hadis ini. Kita lihat mereka setelah sholat subuh ini banyak yang duduk di sini berzikir atau membaca Al-Quran atau menghadiri majelis ilmu. Setelah itu mereka melakukan sholat syuruk. Ya. Tapi seandainya di sana ada yang mengatakan dhaif, ya harus kita pahami. Memang ada di antara ulama yang mengatakan dhaif. Nah, baik. Ada lagi? Ya. Kalau untuk ziarah kubur wanita itu berlaku di kota kita juga apa hanya di sini aja? Ziarah apa? Ziarah kubur. Iya. Berlaku di mana saja ya tentang masalah ziarah kubur bagi wanita yang sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama tadi. Jadi memang ada di antara ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita, termasuk di antaranya guru kami di sini Syekh Abdul Mahsin. Beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua, dan beliau mengatakan pendapat ini lebih berhati-hati. Kenapa demikian? Yang pertama, seandainya dia tidak melakukan ziarah kubur, maksimal dia hanya meninggalkan sesuatu yang disunahkan. Karena tidak ada yang mengatakan ziarah kubur bagi wanita itu wajib. Sehingga kalau dia meninggalkan, ya dia cuma meninggalkan sesuatu yang sunnah, tidak berdosa. Tapi ketika dia melakukan, ada kemungkinan dia terkena laknat. Karena Nabi SAW mengatakan, la'anallah zawaratul kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Kalau seseorang ingin mendoakan, seorang wanita ingin mendoakan untuk orang tuanya, untuk suaminya, untuk keluarganya, atau orang yang dia inginkan, maka bisa dilakukan di mana saja. Ziarah kubur itu di antara hikmahnya adalah kita mendoakan dengan ampunan, dengan salam. Nah, ini bisa kita lakukan di mana saja. Ya, tidak harus seseorang datang berziarah kubur. Dan amal soleh, kalau memang dia mengatakan saya ingin beramal soleh, ingin dapat pahala melakukan amal soleh ziarah kubur, maka amal soleh bagi wanita ini terbuka lebar. Di sana ada amal soleh yang banyak sekali, puasa, berzikir, membaca Al-Quran. Ini sudah, seandainya seorang wanita mencukupkan diri dengan sesuatu yang jelas, yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka ini sudah cukup. Nah, ini sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau, dan beliau sebutkan ini dalam kitab Fadlul Madinah. Baik, mungkin pertanyaan terakhir? Ya. Tapi kan sering nemuin aku kalau jalan katanya mereka tuh kan nggak pakai helm, mereka yang nggak pakai gitu. Tapi pas jalan di pelataran antara karpet apa amal sama amal itu tadi yang Ya. boleh nggak Ustaz? Terus sampai dulu. Seperti ini ya, Bu ya. Orangnya sholat di sini, Iya. kita lewat di sini, Ada pelataran itu kan, nggak masalah, nggak masalah. nggak masalah. Yang kelihatan kan untuk safnya tuh rapat ya. Jadi Iya. kita kalau polisi kan ya kita bertiga aja yang rapat, yang lain tuh kita nggak bisa rapat. Nggak masalah, nggak masalah. Kita semampunya, karena untuk teriak-teriak semuanya suruh merapat kayaknya repot ya. Jadi kita sesuai dengan kemampuan kita aja, yang ada di sekitar kita itu yang kita rapatkan. Bahkan seandainya yang di samping kita dia tidak mau merapat, ya jangan kita paksa. Ya, karena belum semuanya paham. Karena kita sudah berusaha merapat, dia menjauh gitu ya. Nggak usah dikejar. Nggak usah dikejar. Sesuai dengan kemampuan. Baik, barakallahu fikum. Afan, ini untuk ibu-ibu kayaknya ke hotel aja, Bu ya. Nah, karena khawatir nanti kita keliling, habis waktunya nanti udah jam 7.30. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.